Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hidup kami. Terima kasih untuk urapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang baik, terbaik, sempurna yang kami telah terima daripadamu, yang tinggal di dalam kami, tetap tinggal di dalam kami, dan menjadikan kami berbuah banyak, penuh urapan, melakukan yang sama yang Tuhan sudah lakukan, bahkan lebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya seluruh rantai-rantai yang diikatkan kepada kami telah dilucuti, telah dilepaskan, telah dimerdekakan. Kami telah sembuh, kami telah sehat, kami telah pulih, kami sangat diberkati, kami tidak ada kekurangan apapun. Kami berlimpah dalam segala kebaikan dan kebajikan Tuhan, menjadi dampak bagi banyak orang sampai ke ujung bumi. Dan kerajaan-Mu ditegakkan di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di bangsa dan negara kami, dimanapun kami berdiri, kerajaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap anak-anak Bapa yang sangat dikasihinya bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bu Ella, Bu Aksa, Laura pelayanannya. Terima kasih untuk kesaksian Bu Yos, Bu Ella. Terima kasih untuk pelayanan di lapas. Terima kasih Gong Deki untuk pelayanannya membuka doa. Terima kasih untuk media, terima kasih Pak Ama dan Bapak Ibu sekalian yang sangat dikasih Tuhan. Hari ini kita kedatangan Martin. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Martin pertama kali bersama-sama kita di ibadah ini. Dia bekerja di sini, betul di sini deh. Oke. Puji Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, haleluya. Kita telah banyak menerima, katakan amin. Tuhan mau kita menerima lebih banyak lagi. Harus sampai berlimpah. Karena harus sampai ke banyak orang Bapak Ibu. Harus berlimpah. Nah hari ini judul firman Tuhan adalah menerima kehidupan Kristus. Bersama saya katakan menerima kehidupan Kristus. Saya dulu tidak mengerti Bapak Ibu hidup ini untuk apa. Sehingga di luar Kristus semua mati. Benar-benar di luar Kristus semua adalah kematian. Karena Tuhan katakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang bagaimana yang tidak dapat berbuat apa-apa? Orang mati. Di luar Kristus orang boleh berjalan, boleh hidup seperti dunia, tapi spiritnya mati. Karena roh Kristuslah yang menghidupkan. Roh yang lain mematikan. Itu jelas Bapak Ibu. Roh yang lain mematikan. Hanya roh Kristus yang menghidupkan. Boleh sorak-sorai untuk dia. Hanya roh Kristus yang menghidupkan Bapak Ibu. Nah pada waktu saya terima Tuhan Yesus, saya tidak pernah berpikir akan pelayanan seperti ini. Saya hanya ingin sembuh. Saya hanya ingin tidak ada stres dalam hidup saya. Sesederhana itu. Saya ingin hidup seperti orang lain yang saya lihat yang tidak ada masalah. Menurut saya, padahal di luar Kristus semuanya masalah. Karena di dalam Kristus masalah itu, Bapak Ibu lebih dari pemenang terhadap setiap masalah. Seperti itu Bapak Ibu perbedaannya. Nah sehingga dari tahun ke tahun saya dididik Tuhan, katakan dididik Tuhan. Itulah murid Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu dan saya menerima kedewasaan penuh sebagai murid. Kemudian setelah saya lihat hidup saya Bapak Ibu, karena kasih Tuhan yang besar, amin. Bukan karena gagah hebat saya tahu tidak punya apa-apa sama sekali. Mengerti tidak, keuangan tidak, damai sejahtera, tidak ada yang baik. Tuhan membuat struktur, katakan struktur. Struktur. Bagaimana menerima hidup ini? Indah sekali Bapak Ibu. Yang pertama di dalam Kejadian, kita masuk dulu ke Kejadian Bapak Ibu. Sebelum Kejadian kita buka dulu Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Kitab Kejadian diperkirakan itu ditulis oleh Musa. Imamat ditulis oleh Musa. Nanti kita akan cek lagi siapa penulis kitab Kejadian ini Bapak Ibu. Ayat 44
Demikian firman Tuhan, ia berkata kepada mereka. Ini perkataan Tuhan. Yesus sendiri setelah kebangkitannya Bapak Ibu. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu hanya berbicara tentang satu pribadi sentralnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga di dalam kitab Kejadian, kita lihat sekarang kembali ke Kejadian Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 1 sampai 10. Pada mulanya Allah Bapa menciptakan langit dan bumi. Dia tidak menciptakan temuan teknologi, ilmu pengetahuan. Tidak, dia menciptakan langit dan bumi. Itulah Bapa yang rohnya sekarang ada pada Bapak, Ibu dan saya. Katakan amin. Haleluya. Roh yang seperti itu ada pada Bapak, Ibu dan saya, dan adik-adik. Kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Bapa melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3. Berfirmanlah Allah Bapa, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4. Bapa Allah melihat bahwa terang itu baik. Semua dari Bapa, katakan bersama saya, semua dari Bapa adalah baik. Sangat baik. Sempurna. Itu dia. Roh yang menciptakan ini, yang menciptakan baik, sangat baik, sempurna, ada pada Bapak, Ibu dan saya. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus? Itu dia Bapak Ibu. Ayat kelima. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat 6. Berfirmanlah Allah. Tidak dikatakan berteriaklah Allah. Dia hanya berkata. Karena kata firman, berfirman artinya berkata. Dia tidak berteriak, dia tidak panik, berkata. Jadilah sembuh tubuhku. Jadilah pulih rumah tanggaku. Jadilah lunas utang-utangku. Jadilah tersedia setiap keperluanku. Jadilah lulus cum laude sekolahku. Jadilah hebat putraku. Jadilah ajaib cucu-cucuku. Itu Bapak Ibu. Haleluya. Berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Air dari atas, air yang ada di atas, air yang di bawah. 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang di atasnya. Dan jadilah demikian. Ayat 8. Lalu Allah menamai itu cakrawala, itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. The last verse, ayat terakhir 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kembali ke ayat 2. Beginilah keadaan kehidupan saya dulu. Ini Bapak Ibu hidup saya di luar Kristus. Gak berbentuk. Nikah untuk ngapain? Hidup untuk ngapain? Gelap. Tak punya tujuan, bingung.
bingung cari searching. Mungkin saya pengen jadi siapa yang di India itu Bapak Ibu, seorang wanita yang melayani luar biasa, Mother Teresa. Saya belajar tentang Mother Teresa. Saya belajar tentang Lady Diana. Saya belajar tentang banyak hal. Jadi apa ini saya? Enggak berbentuk. Kosong. Gelap. Mati. Tapi begitu mengenal Kristus, distrukturkan Tuhan. Apa yang ada di dalam hidup saya yang tidak berbentuk. Yang kosong. Bahkan minus. Kering. Utang banyak, stres banyak, penyakit banyak, marah banyak, kecewa banyak. Mulai berkata, jadilah terang. Tiap hari saya berkata Bapak Ibu, jadilah terang rumah tanggaku. Jadilah terang pikiranku. Jadilah terang tubuhku. Jadilah terang pekerjaanku. Jadilah terang kesehatanku. Jadilah terang, karena terang itu Yesus sendiri. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Strukturkan hidup Bapak Ibu mulai sekarang. Katakan, kita sangat serius menerima semua kehidupan Kristus. Boleh kemuliaan untuk Dia. Serius. Jadilah terang. Tidak peduli segelap apapun, sekecewa apapun, setakut apapun di jalan, tetap berkata rumah tanggaku pulih. Sebesar apapun yang harus dibayar tiap bulan, yang tidak mungkin lunas, setiap hari berkata, terima kasih Tuhan Yesus, hutangku lunas. Sesakit apapun berjalan karena HNP Bapak Ibu. Berani berkata, HNP lenyap, sembuh. Sesakit apapun kadang-kadang di perut bawah ini nyet, ibu miom, harus operasi, sembuh. Seburuk apapun kita lihat lingkungan, anak-anak yang tidak mengerti bagaimana harus kita didik. Anak-anakku ajaib Tuhan. Anak-anakku pulih. Apa yang menjadi masa lalu mereka yang tidak dari Tuhan, aku cut in Jesus name. Ini Bapak Ibu. Just speak. Katakan, hanya berkata. Sebut nama anak-anaknya Bapak Ibu. Seke akan melayani Tuhan. Dede akan melayani Tuhan. Dia dan seisi rumahnya akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tidak berbentuk. Kosong. Gelap gulita. Mati. Tapi begitu perkataan Yesus diucapkan, terang. Diciptakan bertahap. Terpujilah Tuhan Yesus. Karena tadi saya lihat Gong memegang tangan kirinya. Niki udah bertahun-tahun Bapak Ibu. Tapi saya tahu kesembuhan hak saya. Katakan amin. Sembuh, sembuh, lepas, semakin sakit, semakin tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh kemuliaan untuk Dia. Dia didik kita. Katakan, Tuhan mendidik saya. Tuhan tidak pernah mencelakakan kita, Pak. Mendidik jadi murid. Murid-murid dididik menghadapi badai. Didikannya belum mereka terima sehingga berkata, engkau membiarkan kita mati. Sampai tanpa perkataan, murid yang jadi bayangannya saja menyembuhkan orang. Tuhan tiap hari, maju nak,
Maju terus, jangan menyerah, jangan menyerah. Aku telah menang, aku gak menyerah. Aku bertercabik-cabik punggungku, aku gak menyerah. Aku harus sampai di salib. Untuk hari ini kabar baiknya ada, semua sudah selesai. Haleluya, semua Dia yang tanggung Bapak Ibu. Dia yang tanggung. Kisah para Rasul. Kita loncat Bapak Ibu. Kisah para Rasul. Haleluya. 15 kalau tidak salah nih Kegum. 15 ayat 12 sampai 16. Kisah para Rasul 15 ayat 12 sampai 16. Haleluya. Ini kengeh. Yang Petrus, oh nggih benar. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu, judul perikopnya tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Benih itu ada pada kita, katakan amin. Dia tidak di luar Bapak Ibu. Roh Bapa ada pada kita, katakan amin. Dan roh yang melakukan apa yang tertulis di dalam kisah para rasul, itu ada pada adik-adik Bapak Ibu sekalian. 3, 2, 1. Maka, kisah para rasul, 5 Gom. Kisah para rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara banyak orang. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Rasul-rasul ini siapa? Ada dari nelayan Bapak Ibu yang tidak ada, yang tidak dianggap zaman itu. Kelebihannya hanya jual ikan. Dan orang yang menjauhi mereka karena bau ikan. Tapi rasul-rasul ini ayat 14, makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, tidak ngomong Bapak Ibu, lewat. Setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di Yerusalem, di sekitar Yerusalem, datang berduyun-duyun. Serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. All of them were healed. Tidak ada satupun yang tidak sembuh. Tingkatannya demikian Bapak Ibu. Pertama tadi jauh Bapak Ibu di Kejadian. Begitu Bapak Ibu langsung bikin, Tuhan mulai hari ini saya mau hidup menerima kehidupan Kristus. Yohanes 10 ayat 10b tujuannya itu Bapak Ibu. Bukan hanya seperti yang saya bayangkan dulu, saya akan pindah tempat berdiri waktu saya dilantik. Karena yang akan melantik saya dengan atas nama siapa saya dilantik. Tapi Bapak Ibu dan saya dipindah, katakan dipindah. Ke dalam kerajaan terang. Ke dalam kerajaan yang penuh kuasa. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apanya yang kelimpahan? Kehidupan Kristus. Kalau kita tidak hati-hati, kita pikir, oh uang saya banyak, saya bisa jalan-jalan, saya bisa pergi ke satu ke tempat lain dengan mewah menurut dunia. Enggak, yang Bapak Ibu berlimpah kehidupan Kristus. Itu lebih daripada jalan-jalan tadi. Karena hanya duduk dekat diam tenang, Bapak Ibu menerima lebih daripada segala tour healing yang dicari orang di dunia. Ingat Bapak Ibu, tingkatan yang pertama, Bapak Ibu saya adik-adik mulai berkata. Stop berkata keluhan, ketakutan, berkata firman.
dengan percaya hidup. Waktu lemah aku kuat. Waktu sempoyongan terima kasih. Apakah saya tidak pernah sempoyongan? Sering. Terus diucapkan gak mau. Serius, darah Yesus berkuasa. Darah tensiku normal. Aku tidak sempoyongan, aku tidak jatuh, aku tidak kedobrak. Aku tetap tegak berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Begitu Bapak Ibu, jangan mau. Tapi kadang-kadang saya masih salah. Tak apa-apa Ibu, tak apa-apa Bapak. Kita semua masih belajar jadi murid. Tapi saya ratusan kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali kan itu 7 kali terus. Tetap jatuh, bangkit lagi. Tiba-tiba ada orang masem mukanya kecewa. Oh, saya masih menyimpan bejana kecewa. Itu caranya Bapak Ibu. Kok saya tersinggung ya? Padahal saya sudah hurabasandara laria baba. Masih ada bejana tersinggung. Lempar itu Bapak Ibu. Out. Keluar kau roh kecewa. Keluar kau roh tersinggung. Begitu. Buang Bapak Ibu. Buang. Sama dengan bejana yang ditaruh oleh janda di hadirat Tuhan itu penuh kemuliaan urapan. Tapi kalau ada bejana yang bukan kemuliaan, tendange, sun ditaruh di dalam rumah. Buang Bapak Ibu. Saya kok kecewa. Oh berarti ada jejak-jejak yang harus kita hapus. No, saya tidak sakit, saya tidak lemah, saya tidak kecewa, saya tidak mau marah, saya tidak tersinggung. Meskipun orang itu jahat ya Bu. Ya. Kepada siapapun, kepada semua Bapak Ibu. Meskipun dia jahatnya banget. Tuhan katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berdoa bagi mereka. Tuhan sudah jelas Bapak Ibu. Tinggal terus ingetin, aduh salah. Tidak apa-apa, bangun. Itu artinya murid keren. Tahu salah. Itu artinya rendah hati. Katakan amin Bapak Ibu. Rendah hati, maju lagi, bangun lagi, bangkit lagi. Bapak Ibu tidak hanya sembuh dari sakit, lunas dari utang. Bapak Ibu penuh dengan urapan. Katakan amin. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Sekarang saya mengerti Bapak Ibu. Sekarang saya sangat mengerti. Kenapa dia izinkan banyak hal dalam hidup saya. Banyak hal dalam hidup Bapak Ibu adik-adik. Karena dia satu tujuannya. Untuk kepenuhan kehidupan Kristus. Penuh meluber dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga saking melubernya, bayangannya saja orang sembuh semuanya. Haleluya. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12. Sering sekali kita baca Bapak Ibu. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa. Lebih daripada lunas hutang, katakan amin. Lebih daripada sakit jantung, katakan amin. Lebih dari segala penyakit termasuk Parkinson. Lebih daripada sakit hati, diberi kuasa. Dan kuasa itu sudah ada pada Bapak Ibu, katakan amin. Sehingga berkali-kali firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu? Ingatlah, tidak tahukah kamu? Ingetin, ingat loh. Yohanes 1 ayat 12. Bapak Ibu terima hari ini. Tutup mata Bapak Ibu. Dan katakan dari hatimu, dari hati saya, Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya sudah menerima kuasa menjadi anak-anak-Mu. Segala dusta iblis dalam pikiran saya, perasaan saya, apapun bentuknya yang tidak sesuai dengan firman-Mu, saya hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Tolak Bapak Ibu. Tendang, hancurkan.
Kata Daud, aku mengejar mereka, aku menangkap mereka, aku menggiling halus-halus seperti debu, sehingga tidak berbentuk lagi. Ketakutan tidak berbentuk lagi. Stres tidak berbentuk lagi. Haleluya, ketakutan tentang masa depan anak tidak berbentuk lagi. Haleluya, setiap orang yang dibawa kepada Yesus kembali tidak pernah sama, Bapak Ibu. Tidak pernah sama. Itu yang Bapak Ibu dan saya dilatih untuk tetap teguh. Seperti Kaleb berkata, tidak. Pada 10 orang pengintai itu, apa yang kamu lihat? Tanya Musa. Oh, mana mungkin kita menang. Kita hanya seperti belalang. Mereka orang-orang raksasa, betul negeri itu subur. Tapi kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya saking gemesnya. Bapak Ibu, tidak. Kita akan menduduki tanah itu. Beranilah berkata, karena dia berkata, oleh bilur-bilur yang kita telah menjadi sembuh, kamu sakit ini. Tidak. Aku sudah sembuh. Anakmu gak mungkin berhasil, soalnya dibacain Bapak Ibu, anakmu sedang begini, sedang. Tidak. Anakku beruntung. Anakku berhasil, itu janji Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu, boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan di stop, jangan izinkan iblis mendistrak Bapak Ibu dengan keadaan. Apa yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu dengar. 10 orang pengintai itu terdistrak, dialihkan dari janji Tuhan. Karena melihat dirinya seperti belalang di hadapan bangsa itu. Daud tidak terdistrak waktu dia menghadapi Goliat. Kamu akan kujadikan dagingmu makanan anjing, makanan burung-burung. Tutup mulutmu Goliat. Demi nama Tuhan Allah Israel, aku akan merobohkan engkau hari ini. Jangan teralih Bapak Ibu. Tingkat yang pertama tadi, kita mau buka kesimpulannya. Tingkat yang pertama tadi Bapak Ibu. Baca bersama saya. Menerima kehidupan Kristus adalah nomor 1 Bapak Ibu. Menerima kasih Bapa yang sangat besar dan memiliki kuasa untuk menciptakan. Di mulut, katakan bersama saya, di mulut saya kuasa menciptakan ada. Karena saya telah menerima kasih Bapa yang besar di dalam Kristus Tuhan yang menjadikan dari yang mati jadi hidup. Yang tidak berbentuk jadi penuh kemuliaan. Yang kosong menjadi berlimpah. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Apapun tidak ada yang berubah dalam hidup saya secara tubuh jasmani, tapi ada sesuatu yang berubah di roh saya yang mempengaruhi jiwa sehingga tidak mau menyerah, Bapak Ibu. Tapi semakin berserah. Semakin Bapak Ibu adik-adik mengasihi Yesus, katakan amin. Bapak Ibu akan ngotot. Enak aja. Bapakku sudah bayar. Enak aja. Masa depan anak-anakku sudah dibayar. Shut up your mouth, devil. Tutup mulutmu, iblis. Ngomong begitu Bapak Ibu. Itu hak Bapak Ibu, katakan amin dan adik-adik. Di dalam Kristus. Haleluya. Kita lanjut Bapak Ibu. Setelah di sini, setelah hidup dengan perkataan Tuhan, Bapak Ibu masuk ke yang kedua. Hidup dalam firman-Nya. Hidup oleh firman Kristus. Saya takut dulu Bapak Ibu, tagihan terus datang. Tanggal 2 sudah gak ada uang. Takut, tapi di dalam Kristus percaya semua tersedia. Kalau hari ini butuh 500 tapi baru 100, itulah penyediaan sempurna hari itu.
Karena Tuhan tahu hari itu kita butuh cukup dulu 100. Sehingga kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga waktu ngomong sama orang, saya memilih untuk memperkatakan perkataan Kristus. Saya tidak menerima perkataan orang lain, perkataan pendapat orang lain yang bertentangan dengan firman Kristus. Oh, ini ibu harus segera operasi. Tidak dokter, saya sudah disembuhkan. Terima kasih. Kamu tidak boleh masuk S3 karena itu tidak perlu di kantor ini. Oh tidak, SK-nya masih ada. Saya ngotot. Bapak ibu harus ngotot, katakan ngotot. Menerima, katakan menerima. Mempertahankan, menyatakan hak Bapak ibu di dalam Kristus Tuhan. Yang ketiga Bapak ibu, Yohanes. Kisah para Rasul gonge. Ayat Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat ketiga. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah para Rasul 1. Haleluya, ayat 3 sampai 8. Di ayat 3 ini Tuhan berulang-ulang menampakkan dirinya setelah kebangkitannya Bapak Ibu. Dia hanya menyampaikan satu objek, satu subjek, kerajaan Bapa. Bapak Ibu yang di dalam Kristus, Bapak Ibu di dalam kerajaan Bapa, katakan amin. Di dalam kerajaan Bapa tidak ada keluhan. Batalkan seluruh perkataan keluhan. Ganti dengan pujian. Ayat keempat. Saat mereka duduk bersama, Tuhan Yesus berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, kita sebentar lagi terima tubuh dan darah Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa yang demikian, katanya. Telah kamu dengar daripadaku, ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul, Tuhan maukah engkau memulihkan pada masa ini, memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di keluarga, tetangga, orang yang tidak mengenal Tuhan, sampai ke ujung bumi. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Bapak Ibu jangan anggap remeh kesaksian. Haleluya. Hai, aku telah melihat Dia yang mengatakan segala sesuatu tentang aku, kata perempuan Samaria yang mulanya sembunyi-sembunyi kalau ngambil air. Tapi hari itu dia ke seluruh kota berkata, hai, aku telah melihat Dia yang mengetahui segala sesuatu tentang aku. Kiranya Dialah Mesias. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga. Rumah kita bukan di bumi, katakan amin. Dia akan sediakan rumah untuk kita, katakan amin. Tapi original, our house, our home in heaven. Rumah kita sesungguhnya di sorga, katakan amin. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Anakmu gak mungkin pulih.
Anakmu lagi minum ini, makan ini, nggak mungkin boleh. Shut up! My son, anak laki-lakiku, anak perempuanku, cucu laki perempuanku menjadi murid Kristus. Gitu ngomongnya. Ayat 10-11, ayat 11 Bapak Ibu. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba yang akan kita terima sebentar, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Siapapun Bapak Ibu yang bersaksi di sini sedang membawa kuasa darah salib Kristus. Siapapun Bapak Ibu yang bersaksi di sini, ayat 10. Ayat 10 membawa kuasa keselamatan, kuasa pemerintahan Bapa kita. Maka tidak ada yang boleh menahan kerajaannya melebar ke kiri, ke kanan, sampai ke lapas. Dan aku berdoa Bapak, tidak ada satupun lagi anak-anakmu yang ditahan untuk masuk ke ruangan ini, untuk menerima urapanmu, kebenaranmu yang memerdekakan mereka. Segala roh mandul, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Ruangan ini penuh dengan hadirat Tuhan. Ruangan ini penuh dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu menerima kasih, katakan amin. Dan di lidah Bapak Ibu ada kuasa untuk menciptakan. Yang kedua, hiduplah oleh firman Kristus setiap hari. Ketiga, menerima baptisan Roh Kudus dan hidup dalam pimpinannya. Tuhan, saya berhenti nggak di tempat ini? Enggak, tinggal di sini. Tuhan, saya berhenti nggak tinggal di sini? Kerja di sini. Jangan pergi. Haleluya. Tuhan, saya sakit pinggang, tidak mungkin naik pesawat, pulang. Itu pimpinannya Bapak. Dan dia spesial, spesifik. Masing-masing Bapak Ibu akan menerima pimpinannya, katakan amin. Asal meminta kepadanya. Minta Bapak, Tuhan saya minta. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya doakan? Satu hari Bapak Ibu saya berdoa untuk anak saya kedua, enggak tahu apa yang harus didoakan. Nyanyi pujian, tiba-tiba muncul ayat firman Tuhan. Karena saya lihat dia dulu keras sekali. Dan Tuhan munculkan ayat firman Tuhan. Dari batu karang yang keras akan muncul mata air. Dari gunung batu akan menjadi kolam air. Wow, tiap hari terima kasih Tuhan Yesus. Anak saya hatinya keras, tapi dari dalam hatinya akan muncul mata air. Itu yang menyebabkan nomor 2 tadi Bapak Ibu. Bukan hanya baca, tapi hidupi, katakan amin. Yang keempat Bapak Ibu, menjadi saksi Kristus. Waktu Bapak Ibu menjadi saksi Kristus, membawa karya keselamatan Kristus, katakan amin. Membawa hadirat Tuhan yang adalah kuasanya. Dan yang ketiga, membawa pemerintahannya. Jadilah saksi. Jadilah saksi, banyak orang perlu saksi Bapak Ibu dan saya. Kesaksian Bapak Ibu dan saya. Dan yang terakhir, melakukan mujizat untuk melepaskan yang terikat dan memperluas kerajaannya. Haleluya. Dulu Bapak Ibu, rumah saya itu di luar Kristus Bapak Ibu, ada tukang yang sedang kerja di belakang rumah kami. Saat kami beribadah dengan cara dulu Bapak Ibu, mereka marah-marah Bapak Ibu. Mereka teriak-teriak. Karena kita nggak ngerti ya Bapak Ibu, kita menyembah dengan cara yang tidak daripada Tuhan. Dia ngomel-ngomel Bapak Ibu. Dan banyak orang menyaksikan bahwa di sekitar rumah kami, lihat begini, lihat begono, lihat begini. Beberapa orang yang kerja di rumah kami mendengar suara, memanggil, buka pintu, apa gitu. Saat pujian dinaikkan Bapak Ibu, Yesus bertahta di atas pujian umat yang dibenarkannya, katakan amin. Dan iblis tidak boleh ada di situ. Haleluya. Kalau sudah tidak tahu lagi mau ngapain Bapak Ibu, naikkan pujian. Roh Kudus, kami meminta
jadikan kami penyembah benar, seperti yang Bapa cari. Penyembah benar, jadikan kami penyembah benar, seperti yang Bapa cari. Bapak Ibu, pujian ini dari hati Daud dan hati Tuhan waktu berjumpa dengan perempuan Samaria. Pujian ini Tuhan anugerahkan tahun 2004-2005 lalu, 20 tahun lalu Bapak Ibu. Waktu Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku ya Bapa. Kemudian Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, akan tiba saatnya, dan sudah tiba sekarang, akan datang Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian, yaitu yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bolehkah mulai hari ini saya bertanya dengan kasih Tuhan, letakkan seluruh masalahmu di kaki Yesus, katakan amin. Jangan mau susah lagi. Saya menerima hati Tuhan untuk berkata, jangan susah lagi. Jangan takut lagi. Jangan khawatir, hai kumpulan kecil. Kalau saya dekat dengan anak saya, Bapak Ibu, kalau dia khawatir, oh ya, saya segera akan menyelesaikannya. Dan apa yang Yesus selesaikan, semuanya, katakan amin, sebelum anak-anaknya punya masalah. Jangan takut anakku. Saya belum dibaptis waktu itu Bapak Ibu. Saya masih pulang setiap 2 minggu dari Jakarta Denpasar, naik bus malam. Karena tidak mungkin naik pesawat, terlalu mahal. Saya kuliah S2 di Jakarta Bapak Ibu. Di tengah malam itu, saya hanya merasa sendiri di bus itu. Bus yang seadanya Bapak Ibu, karena harus saya dapatkan usai kuliah baru saya bisa pulang. Kebanyakan mereka laki-laki. Dan saya tidak tahu siapa mereka. Saya duduk sekempit-kempit karena memang berdempet-dempetan. Tanpa berdoa Bapak Ibu, hadirat Tuhan ada di bus itu, di sebelah saya, dan berkata, jangan takut. Belum dibaptis Bapak Ibu. Itu Yesus yang sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Tidak titik Bapak Ibu, jangan takut. Taruh kepalamu di pundakku, karena dia tahu saya ngantuk berat. Begitu saya taruh, tidak tahu siapa saya taruh, saya tertidur lelap. Di ketapang saya baru bangun, dan saya kaget, siapa dia? Dia Yesus Bapak Ibu. Dia tahu masalah kita. Dia tahu beban kita. Karena itu dia dengan berat memikul beban itu, supaya setiap Bapak Ibu, adik-adik yang mau rela datang kepadanya, Tuhan saya muridmu, saya mau belajar. Diberinya ketenangan jiwa dan diberikannya beban yang ringan. Koknya pun enak, karena semua beban berat itu sudah dia kenakan. Boleh hormat kemuliaan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami penyembah benar, seperti yang Bapa cari. Jadikan kami, jadikan kami penyembah benar, seperti yang Bapa
tidak tahu siapa kesaksian Bapak Ibu. Saat pujian dinaikkan, berulang-ulang dia mendengar ada suara yang berbeda dengan suaranya dia. Waktu Bapak Ibu naikkan pujian, malaikat harus bow down. Jadi pujian yang Bapak Ibu sering ucapkan di rumah itu tidak sendiri, karena di mana nama Yesus ditinggikan, oh semua harus tunduk kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahkan tertulis tadi, orang yang bersaksi tidak takut, tidak menyayangkan nyawanya, karena dia tahu dia telah menerima nyawa yang kekal. Katakan amin. Kamu akan hidup sekalipun kamu mati. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan siapkan hati untuk membawa persembahan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dados munculkan kesimpulannya. Haleluya. Ingat Bapak Ibu telah menerima kasih Bapa yang besar. Menerima Kristus artinya menerima kasih Bapa yang besar. Kasih yang besar ini menutupi segala pelanggaran. Karena itu sabar untuk hidup di dalam kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak memegahkan diri. Karena ketidakadilan kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya. Percaya setiap langkah kaki Bapak Ibu. Kita lihat ayat terakhir Bapak Ibu sebelum persembahan. Joshua 1. Joshua 1, waktu Musa telah meninggal Bapak Ibu. Tuhan katakan kepada Joshua di ayat 6. Joshua 1 ayat 6. Tuhan hanya perintahkan ini Bapak Ibu. Baca bersama saya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sumpah ini Bapak Ibu, waktu Tuhan angkat, inilah tubuh, inilah darahku, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, termasuk oleh dirinya sendiri. Haleluya. Dia tidak suruh Joshua bikin tentara yang lebih banyak, latihan peperangan, bawa logistik yang lebih banyak. Enggak, kuatkan dan teguhkan hatimu bahwa penyakitmu sudah ditanggung. Katakan amin. Kuatkan, teguhkan hatimu bahwa masa depan anak-anakmu di dalam Yesus. Katakan amin. Teguhkan dan kuatkan hatimu bahwa seluruh keperluanmu sudah disediakan. Katakan amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai 3 kali Bapak Ibu. Ayat ke-7. Setelah Tuhan berkata dengan lebih sederhana, di ayat 7 dia gas lagi. Hanya, bahasa lainnya mungkin yang bisa saya terjemahkan, gak perlu kau latihan jalan kaki, gak perlu 10.000 langkah. Hanya apa Bapak Ibu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, pokoknya sembuh, pulih, lunas, tersedia, selesai semua. Baru kalimat bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ini Bapak Ibu dijelaskan demikian. Waktu zaman perang dulu, itu kita katanya Bapak Ibu nggak tahu ada ranjau di mana. Kalau salah langkah bisa boom. Itu yang dimaksud. Teguhkan, kuatkan hatimu melangkah. Maka di Ayub 31 Tuhan katakan, Dia memperhatikan langkah-langkah kita, supaya kamu jangan simpang ke kanan ke kiri. Perhatikan langkahmu itu loh, perhatikan. Haleluya Bapak Ibu. Jadi setiap langkah kaki Bapak Ibu adalah langkah kaki Kristus. Katakan amin. Ayat ke-8 lagi. Dan janganlah engkau
lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Berhenti dulu Bapak Ibu. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan peraturan ini, sesuai dengan pengalaman. Enggak, tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu pasti berhasil, beruntung. Haleluya. Baru ayat 9. 3 kali Bapak. Bukankah perintah? Ayat 6 tadi, teguhkan kuatkan hatimu ya. Ayat 7, hanya gemes, teguhkan kuatkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Begitu ayat 9, perintah. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkan hatimu bahwa masa depan anak-anakmu, masa depan kita, semuanya masa depan penuh harapan. Haleluya, boleh kemuliaan Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami mau menabur dengan sukacita. Terima kasih untuk taburan yang ajaib, yaitu Kristus di atas kayu salib. Kami menerima buahnya hari ini, bahwa kami telah sembuh, kami sehat, kami sangat diberkati, urapan Tuhan semakin besar untuk kami menyelamatkan banyak orang dan masuk ke dalam kerajaan-Mu oleh karena kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami hancurkan setiap kutuk kekurangan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk pinjam-pinjam, kutuk utang-utang, be broken in Jesus name. Setiap rupiah yang ditabur anak-anak-Mu menjadi taburan di dalam kerajaan-Mu yang berbuah banyak, berbuah tetap. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Tiada nama selain nama Yesus, nama yang berkuasa, namamu indah. Yes, lanjut Pak. Haleluya. Namamu Yesus. Amin. Nama Haleluya. Laria basikir laria baba baba baba. Oh raba 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 laria larinda. Dirilen nana laria baba 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 sikir laria. Selain namamu Yesus, nama yang berkuasa, namamu indah. Haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Haleluya. 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 Bapak Ibu telah menerima kasih Tuhan yang sangat besar, katakan amin. Di dalam Kristus. Lidah Bapak Ibu memiliki kuasa menciptakan. Pakai untuk menciptakan apa yang Bapak kehendaki. Karena iblis pakai itu untuk menciptakan apa yang dia inginkan. Saya masih sakit, nah itu kehendak dari dia. Saya tidak sanggup bayar, nah itu dari dia. Saya sakit hati, nah itu dari dia Bapak Ibu. Tapi dari Tuhan pada waktu gelap jadilah terang. Pada waktu sakit aku sembuh. Pada waktu perlu keuangan aku diberkati berlimpah. Mana mungkin, kamu kan gak dapat gaji, aku gak hidup dari gaji.
Aku hidup dari Bapakku. Stop mulutmu. Itu ngomong Bapak Ibu. Karena dia spirit itu pribadi juga Bapak Ibu. Dia ngomong, dia taruh pikirannya. Tolak semua yang jahat. Amin Bapak Ibu. Bersama-sama saya katakan, Tuhan Yesus, inilah tubuhmu yang telah dipersembahkan di atas kayu salib, yang telah menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami menjadi umat kudus Tuhan yang menjadi dampak, yang menjadi kesaksian sampai ke ujung bumi, termasuk rumah tangga kami penuh kemuliaan Tuhan. Anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami, semua menjadi murid Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bersama-sama Bapak Ibu, inilah darah Yesus. Darah perjanjian yang baru, yang kekal. Darah yang kudus, mahal, yang telah menebus kami sampai ke anak cucu, sampai seluruh bangsa, sampai selama-lamanya. Seluruh keperluan kami Tuhan yang sediakan. Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita terima Bapak Ibu, inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bersama saya kedua angkat Bapak Ibu tangannya, diangkat. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami menerima urapan yang baru, urapan yang daripada Tuhan untuk membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Urapan yang menghancurkan segala perbudakan, segala perhambaan, segala kekurangan. Karena kami anak-anak terang, anak-anak yang hidup dalam terang-Mu, dalam kebenaran-Mu, dalam kuasa-Mu. Kami menerima hari ini hati yang baru, hati yang mencintai hukum-hukum-Mu. Hukum-hukum-Mu telah Tuhan genapi, sehingga kami menerima seluruh jaminan penebusan Kristus di atas kayu salib. Tuhan berfirman, semua sudah selesai. Di dalam nama Yesus, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, tangan kanan kami panjang umur, tangan kiri kami kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Kami menjadi saksi-Mu, mulai dari keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, bangsa kami, kaum kami, sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Yesus, kami menerima seluruh penebusan-Mu, karena Roh Kudus Tuhan telah dicurahkan bagi kami. Kami menerima sepenuhnya. Tidak ada kekurangan dalam hidup kami, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan. Tiap hari kami dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, dari iman kepada iman. Dan kamilah orang-orang yang mengalahkan dunia oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami telah terima semua doa-doa kami. Dan kami tahu, kami mulai hari ini sampai selama-lamanya semakin dahsyat menerima kasih Tuhan, menerima kuasa Tuhan, menerima penebusan Kristus. Sehingga kami menjadi segambar, serupa dengan Kristus. Menjadi anak-anak Bapa yang tidak lagi dilahirkan dari keinginan manusia, tapi dari keinginan Bapa yang menjadikan hidup kami menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pulanglah dengan sukacita Bapak Ibu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terima semua kegenapan janji Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Jangan izinkan setiap detik langkah kaki Bapak Ibu di luar Kristus. Di dalam Kristus artinya kemenangan, kepastian. Seperti firman yang kepada Joshua, hanya teguhkan, kuatkan hatimu.
Hanya teguhkan, kuatkan hatimu. Bukankah aku telah memerintahkan? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadilah pemenang dalam setiap area kehidupan Bapak Ibu. Jangan undur, maju terus, duduki kota-kota sunyi, kota-kota musuh itu. Karena musuh sesungguhnya telah dikalahkan. Mahkota kehidupan ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Mahkota kemenangan ada pada Bapak Ibu dan saudara-saudari dan saya. Mahkota kasih karunia, mahkota keselamatan bersinar. Bapak Ibu akan semakin bersinar. Adik-adik semakin bersinar menyatakan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang sangat dikasihi dan Bapa bersama-sama katakan haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Haleluya.